Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shafiyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usini wa iyyakum bitaqwallah. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Furqan, mudah-mudahan sebarataan senantiasa dalam kecurangan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah curahkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak pernah dapat akan menghitungnya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan berkisah. Manusia ini pada umumnya untuk berkisah atau mendengar kisah. Tapi tentu saja kisah yang mengandung ibrah dan kisah yang paling pasti ibrahnya itu adalah kisah dari Al-Quran. Dan insyaallah pada malam hari ini kita membaca salah satu bagian dari salah satu surah yang mungkin sebagian dia rutin membacanya, paling tidak setiap malam Jumat atau hari Jumat, yaitu surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi itu banyak sekali cerita. Pertama, cerita Ashabul Kahfi itu sendiri. Yang kedua, cerita Sahibul Jannataini, seorang yang memiliki dua kebun. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara eksplisit di dalam surah Al-Kahfi ayat 32 dan seterusnya. Insyaallah itu yang akan kita kisahkan, kita ceritakan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum ke situ kita ingin membaca apa yang disampaikan oleh ulama terkait dengan hikmah dari qasas Al-Quran. Ya, hikmah dari qasas Al-Quran. Nah, sebelumnya kita harus punya persepsi yang benar terkait dengan qasas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salah satu ayatnya surah Yusuf menegaskan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, dan kami ceritakan kepadamu ahsanal qasas, sebaik-baik cerita. Jadi cerita di dalam Al-Quran itu sebaik-baik cerita dan semuanya hak, kededa dan mengeradau. Jadi kededa di dalam Al-Quran itu dongeng atau cerita rakyat, kededa. Ya, jadi cerita yang ada di dalam Al-Quran itu adalah hak, benar, sesuatu yang gaib yang tidak pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW, yang mungkin terjadi pada masa-masa sebelum kenabian atau sebelum Nabi SAW diutus atau bahkan dilahirkan, dan itu semuanya hak. Ya, mungkin sudah pernah ada yang menyampaikan terkait dengan sababu nuzul
suratul Kahf, sebab turunnya Al-Quran, sebab turunnya suratul Kahf. Di antaranya yang sering sekali mungkin disebutkan oleh ulama di dalam beberapa literatur adalah Nabi SAW ditanya tentang 3 hal. Yang pertama tentang Dzulqarnain, yang kedua tentang para pemuda, dan yang ketiga tentang ruh. Itu di antaranya. Nah, itu semua cerita-cerita itu hak. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, dan Allah lebih tegas juga menyampaikan bahwa itu adalah ahsanal qasas. Apa hikmahnya? Yang pertama, an nafqaha ma jaa fi hadzal qasas min akhbar wa haqa'iq wa ma'ani min al-mudafa' baina ahli al-haqq wal batil wa an na'tabira bihi, agar kita ini paham bahwa apa yang ada di dalam cerita-cerita dalam Al-Quran itu mengandung makna pertentangan baina ahli al-haqq wal batil, antara ahlul haqq wal batil. Jadi sirah, benturan, perselisihan, pertempuran, apapun istilahnya itu, atau dalam sebuah buku, ada buku namanya yang begitu fenomenal yang menjadi rujukan oleh para ilmuwan, para pemikir, para pakar antropologi, bahkan mungkin para lembaga-lembaga negara. Ada bukunya banyak sekali teman. Bukunya namanya Clash of Civilization. Siapa pengarangnya berlupa. Dulu ketika kuliah itu sering merujuk atau paling tidak menengok buku itu. Jadi as-sirat bainal haq wal batil, clash antara hak dan yang batil itu sesuatu yang mungkin tidak bisa dihindarkan ila yaumil qiyamah. Jadi santuy dia kalau ada pertentangan antara hak dan batil. Santuy itu maksud dulu bukan berarti kita hobi ya. Wah, ini harus beraneh-aneh, enggak. Ya, bahwa pertempuran-pertentangan antara hak dan batil itu dalam masing-masing skalanya itu ada. Dan itu di dalam qasas Al-Quran, dalam cerita-cerita di dalam Al-Quran itu sering kali disebutkan. Ibrahnya di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Sungguh pada qasas cerita-cerita mereka itu yang ada di dalam Quran, ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Yang kedua, di dalam cerita Al-Quran itu seringkali mengandung penjelasan tentang sunnatullah fi khalqihi minal umam wal jama'at wal afrad. Sunnatullah terhadap makhluknya, baik itu berupa umat terdahulu atau komunitas tertentu, atau bisa jadi individu-individu tertentu. Nah, itu ya sunnatullah. Kalau orang tuh berpuasa kemudian dia ingkar pada Allah Jalla wa'ala, ini ada ceritanya, ada ibrah yang harus bisa atau dapat kita ambil. Kalau orang itu dia ilmuwan, memiliki kapasitas tingkat kepakaran pada disiplin ilmu tertentu, tapi dia congkak angkuh pada Allah, hanya contoh. Dan seterusnya itu sisi afrodnya. Kaum banyak lagi, kaum Ad, kaum Samud, kaum siapa lagi, kaum Nuh, gitu banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di dalam Al-Quran, di dalam qasas Al-Quran itu ada juga yang mengandung penjelasan tentang metode-metode para nabi di dalam berdakwah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meniru
nabi-nabi itu, baik kesabarannya, baik mujahadahnya dan seterusnya. Ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ikutilah apa yang menjadi jalan mereka. Di dalam cerita-cerita Al-Qur'an itu sering terdapat contoh-contoh orang-orang yang sabar, teguh di dalam kebenaran, bagaimana suluknya, akhlak mereka itu di dalam mengemban amanah-amanah dari Allah Jalla wa'ala. Yang kelima, di antaranya adalah tentang penjelasan tentang ahwal al-insan wa tughyanihi bisababil mal was sultan. Ini di antaranya. Ini agak spesifik. Kondisi-kondisi manusia tertentu dan kepongahannya, sikapnya yang melampaui batas. Sebabnya apa? Pada umumnya harta dan kekuasaan. Harta dan kekuasaan ini begitu menggoda memang bagi manusia untuk melampaui batas. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira beberapa hikmah adanya kisah atau qasas di dalam Al-Qur'an. Baik, kita masuk ke cerita tentang Shahibul Jannah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Dan berilah kepada mereka sebuah perumpamaan. Dalam bahasa Arab itu kan pakai redaksi wadrib. Kalau pian pernah ada anak pondok masih? Nggak ada ya? Jadi kalau belajar nahwu shorof itu, yang paling sering itu contohnya doroba zaidun lah gitu. Zaid itu paling sering. Doroba juga salah satu verb fi'il, kata kerja yang paling sering muncul di dalam pelajaran nahwu. Apa makna doroba? Doroba itu memukul. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah wadrib. Wadrib itu kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah di dalam tafsir Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan begini. Memukul itu kan salah satu fungsinya adalah litanbih, untuk mengingatkan. Iya kan? Baik memukul apapun, baik memukul fisik atau memukul benda. Dan memukul itu pasti memukul sesuatu yang lebih lemah. Jadi nggak bisa orang memukul batu dengan tongkat. Dalam syair Arab itu, ini memukul tongkat atau memukul batu. Jadi kalau kita memukul sesuatu yang lebih keras itu atau lebih kuat, itu tidak mungkin. Jadi wadrib lahum mathalan, beri perumpamaan. Maksudnya ada tanbih, berfungsi dia ihsas litanbih. Seakan-akan ini ada tanbih di dalam permisalan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu juga banyak perumpamaan. Ya, banyak perumpamaan. Nah, fungsi perumpamaan itu juga menurut ulama di antaranya ya. Jadi kalau ada perumpamaan di dalam Al-Qur'an itu memiliki maksud tertentu. Jadi perumpamaan di dalam Al-Quran memiliki beberapa hikmah. Yang pertama, menghadirkan gambaran nyata dan mudah diterima. Jadi kalau ada sesuatu yang mubham, sesuatu yang agak belum paham, diberi contohnya, nah itu menjadi mudah untuk bisa dicerna. Betul ya? Bapak Ibu kalau belajar kan begitu ya? Atau
kalau sudah hampir belajar. Yang di sekolah, yang di pesantren tuh, misalnya apalagi ya kalau belajar, kalau lentur, alhamdulillah diberi waktu untuk ngajar usul fiqh. Ada kaidah usul fiqh. Misalnya yang mudah, al-amru al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dalla dalil. Al-aslu asal dari maksud perintah itu adalah untuk mewajibkan lil wujubi, kecuali kalau ada dalil atau ada qarinah keterangan yang menerangkan bahwa itu adalah sunnah atau mubah. Bingung, biasanya santri bingung. Kalau diberi contoh, oh ini loh contohnya, aqimus shalah. Ada contohnya begitu ya. Nah sama di dalam Al-Quran, kalau ada contoh itu lebih memudahkan. Kufur itu gimana sih kufur itu? Ini loh contohnya kata Allah. Nah begitu. Ya, jadi penting sekali kita untuk memperhatikan perumpamaan di dalam Al-Quran. Nanti misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang berpegang, berwali, berlindung, bertuhan, menyembah kepada selain Allah itu seperti punya rumah kayak Baitul Ankabut, rumahnya lebah. Lebah itu bahasa Banjarnya bukan, laba-laba. Salah paham. Laba-laba itu bahasa Banjarnya babita. Nah itu apa bahasa Banjarnya? Babita, bibita lah. Nah, ini udah tahu lah. Nah, rumah udah tahu. Laba-laba. Jadi wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Allah beri perumpamaan. Nggak usah bersandar pada selain Allah, itu perumpamaannya seperti itu. Lemah betul. Bahkan Allah tegaskan, kalau bergantung pada selain Allah, menyembah kepada selain Allah itu, wa inna awhanal buyut, selemah rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Itu kan perumpamaan. Mudah kan kita? Kalau gitu ngapain ya gitu, tidak bersandar pada Allah saja. Nah mudah. Jadi perumpamaan itu memudahkan kita untuk lebih memahami. Baik, dalam ayat atau kisah yang ingin kita sampaikan ini, udrib lahum mathalan. Rajulaini, ada dua laki-laki. Ja'alna li ahadihima jannatain. Kami berikan kepada salah seorang di antara keduanya dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon kurma. Dua kebun, yang bayangkan hayalan, dua kebun anggur, masya Allah. Allah mengistilahkan ini dengan jannah. Ada yang pernah ke puncak? Ada. Itu ke puncak itu melihat ke bawah kebun teh luar biasa indah. Rasa surga dunia aja. Jadi begitu indahnya kebun anggur ini. Dan dua kebun anggur ini dikelilingi dengan apa? Kurma. Jadi seakan-akan dia kebun anggur, kemudian ada pagarnya, pagar hidup juga, pohon-pohon. Tidak diceritakan di dalam Al-Quran berapa luasnya, tidak diceritakan. Kami kelilingi wahafafnahuma binakhlin, kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Waja'alna bainahuma zar'a, dan di antara kedua kebun itu ada lagi, kami buatkan lagi ladang. Baik.
Nah, Allah beri perumpamaan ini tidak lepas dari ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Jadi kafir Quraisy ini sebagian besar membuat dia punya persepsi dan membuat narasi. Apa narasinya? Ini Muhammad yang ngikutin orang-orang lemah. Nggak ada pemuka kok. Nggak ada buhanang bos-bos malu. Lalu salah satu jawabannya itu adalah perumpamaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaannya ada dua orang, satu kafir, satu mukmin. Ya, di dalam tafsir ada beberapa penjelasan Allah a'lam. Ada yang mengatakan ini dua bersaudara, ada yang mengatakan ini dua sahabat, satu mukmin, satu kafir. Nah, keduanya ini Allahu a'lam bishawab, memiliki banyak limpahan harta. Yang satunya yang mukmin ini diinfakkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya dia memilih hidup seadanya, ya basir, sederhana lah ya secukupnya. Sementara yang lebih itu diinfakkan. Nah, yang kedua, dia memilih untuk berinvestasi, dan investasinya ini luar biasa, hidup. Investasinya nggak rugi. Ada juga kita nih namanya bawa orang investasi sana saja, dia habis modalnya karena tahu ujungnya. Nggak, kalau ini enggak. Ini dia menginvestasikan dan dia pelaku. Dia tidak hanya pemodal, tetapi juga terjun langsung di dalam pengelolaan bisnis. Hebat. Nah, di antara investasinya itu ya tadi kebun. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak pernah kurang. Ada semua kurang. Jadi kalau ini investasi kebun yang apa dia kecil aja lah ya, 10 hektar sawit berapa kira-kira sih? Nah, sehektar berapa? Belum ada tahu lah. Ya kita aja membayangkan yang sederhananya. Namun kebun anggur anggap aja sehektar, satu kebunnya 2 hektar yang banyak lah ya katanya. Tidak pernah terserang hama, tidak pernah rugi, terus 100% berbuah. Hebat betul. Memang mungkin punya rumus-rumus, punya ilmu tertentu orangnya. Jadi begitu rindangnya, begitu mengacarinya jalan panjang luar biasa. Walam tadlim minhu syai'a, tidak pernah kurang buahnya sedikit pun. Ya, jadi hasilnya tidak pernah kurang. Beberapa waktu yang lalu Kalsel ini gagal panen. Bahasa buhan perumahan untuk Bani Tantak ya. Buhan Jawa adalah Bani Tantak, buhan Jawa kan. Buhan kami di Banjar Bani Tantak tuh apa? Tanah Banyu lah, tanah dan Banyu. Bani Tantak lah. Mempuang.
buang namanya baninya. Tahan tak ada lah. Orang lain petani jadi ada rumah jadi. Tapi mendengar aja bani kita hentak ya orang. Kosong baninya. Nah ini nggak benar. Kalau pemburung anggurnya, kurmanya ada berbuah, ada subur, perang pupuk, ada tidak? Luar biasa. Nah, yang hebatnya juga yang begitu indahnya karena Allah mengistilahkannya dengan jannah wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Yang paling dibutuhkan di dalam perkebunan atau berumahan, pakabun berumah itu pengairan. Ini bukan hanya luar biasa, airnya itu memancarnya di situ. Jadi tidak perlu mengalirkan dari atas, misalnya memang di gunung dari atas dialirkan. Gitu. Ini memancarnya di situ. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Jadi sudah menghasilkan pemandangannya begitu indah, luar biasa. Dan biasanya harta itu membuat orang tuh memiliki kebanggaan, merasa strata sosialnya itu lebih tinggi daripada orang lain. Itu fenomena kehidupan kita, fenomena kehidupan manusia. Maka dia mengatakan kepada temannya itu yang mukmin itu, faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Dia berkata kepada temannya yang mukmin ketika dia ngobrol, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafa'a. Aku ini lebih sugih dari kamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Qatadah mengatakan, nih hati-hati, hal yang paling dicita-citakan oleh orang yang durhaka kepada Allah itu dua: memiliki harta yang banyak, memiliki pengikut yang banyak. Bisa anak buah banyak, sugih. Dan itu yang dibangga-banggakan. Wala haula wala quwwata illa billah. Hati-hatilah katanya, Allah kita bangga dengan kesugihan. Nah, Allah yang mengingatkan itu di dalam ayat ini. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imah wa la irjidtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Nah, orang yang sugih yang bisi kebun luar biasa ini dari itu. Dia masuk kebunnya. Wa huwa zalimun li nafsi. Allah menyebutkan dia zalim. Kenapa dia zalim? Karena dia kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi az-zulmu itu tingkat paling tingginya al-kufru. Ya. Nah, jadi kezaliman itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi itu ya kekufuran. Wa huwa zalim. Apa katanya? Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Kada mungkin habis harta. Jadi tidak perlu kita punya persepsi terhadap diri kita sendiri atau orang lain. Sugih panas ini tok 7 tengah habis. Jadi sama orang lebih bahasa itu dengan ini, ya kan?
Ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Karena mungkin habis harta ini. Biasanya Banjar ini kan istilah buat kampung buat haji-haji, haji fulan kan biasa. Oh haji fulan 7 keturunan mungkin harta segini habis. Enggak perlu juga kita ngomong gitu. Karena yang memiliki itu bukan dia, Allah Jalla wa'ala. Suatu saat kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan habis harta itu, atau Allah benamkan, atau Allah binasakan, atau Allah hilangkan, nggak tahu ya. Jadi hati-hati dengan kebanggaan terhadap harta. Wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imah. Orang yang sudah terjebak pada kebanggaan terhadap kekayaannya itu berpotensi lupa terhadap hari kiamat. Wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imah. Aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan kiamat itu menghancurkan semuanya. Bayangkan ini sebelum kenabian. Wallahu a'lam. Ini di dalam tafsir disebutkan bahwa ini cerita Bani Israil. Jadi sudah sejak dari dahulu kala ada orang yang punya pemikiran, punya persepsi di dalam hidup ini bahwa kiamat itu nggak ada. Dan sudah sejak bahari kala ada orang yang punya persepsi, punya pemikiran bahwa hartanya itu bisa mengekalkannya. Ada ba'abihan surga. Makanya kalau orang sudah lupa, harta itu membuat dia lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu mengekalkan. Jamaah mana mu'addad, kumpulkan dihitung 100 juta yang dapat itu karena target bisa tabungan 200 juta terus gitu, karena nomor investasi di sini naik terus mu'addad, hitung-hitung. Dan kalau terlalu terlalu memperhatikan hal-hal seperti ini, hati-hati juga. Nanti lupa akan apa yang menjadi kewajiban. Nah, wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbi, pada Rabbku, pasti aku mendapatkan tempat kembali yang lebih baik dari kebun-kebun itu. Ini luar orang. Jadi dia itu berkehendak di dunia berfoya-foya, di surga, di akhirat masuk surga. Ini potretnya gitu. Di dunia berfoya-foya, di akhirat masuk surga. Ini potretnya. Tidak perlu perjuangan, tidak perlu mujahadatun nafsi, tidak perlu peduli, tidak perlu berinfak di jalan Allah Subhanahu, tidak mengerti artinya perjuangan dengan harta dan seterusnya. Di dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mabtalahu rabbuhu, Allah coba uji, fa akramahu wa na'amahu. Dengan apa Allah menguji? Allah beri nikmat. Allah melihatkan dia dengan hartanya, dengan nikmat. Apa perasaan yang muncul pada dirinya? Fa yaqulu rabbi akraman. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menganggap orang lain yang tidak punya harta itu sudah diuji
oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Lalu Allah jawab, kalla bal la tukrimun al-yatim. Jawaban Allah berhubungan langsung dengan penggunaan harta. Tidak demikian bala tukrimun, tidakkah engkau kalla bal la tukrimun al-yatim, tidakkah engkau memuliakan anak yatim. Ini sama ini. Wala yuridu ila rabbina dinan khairan minha munqalabah. Sudah bunyi ini waktu salat belum tentu ke sana. Terus kan pakai aja. Panjang lagi kan. Lanjut ya. Azan ya. Singkat insyaallah. Kita coba lah ya. Wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la yarji'u ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Nah, lalu kawannya ini mencoba menggauil, mengatakan, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawwir, akafarta billahi khalaqa. Yuhawwir, dipanderi. Jadi walau bagaimanapun ya kondisi seseorang, jika ada peluang bagi kita untuk memandiri orang, untuk mengingatkan, lakukan. Meskipun cara berkomunikasi ini punya seni, ya, jangankan dengan orang lain, kita dengan istri, dengan anak, dengan suami, itu ada seninya. Ya, terkadang lebih maslahat untuk tidak menyampaikan dulu daripada dia menyampaikan tapi memperbesar konflik, memperbesar marah, memperbesar ngambeknya seseorang. Dan begitu kan? Terkadang kan? Itu fun. Ada seni di dalam Di dalam komunikasi. Dan jadi kawannya ini menggauil. Akafarta billahi khalaqaka min turab, summa min nutfah, summa sawwaka rajulan. Beringat kamu, beringat. Kamu kufurkan, kafirkan kepada Zat yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Asal kita ini tanah, asal kita ini mani, air yang hina. Kenapa jadi harus kufur pada Allah Jalla wa'ala? Jadi ini sekaligus mengingatkan dan protes akan dosa besar yang telah dilakukan oleh temannya karena kafir kepada Allah. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Nah, sementara temannya ini yang orang beriman ini menegaskan lakinnahu rabbi, aku yakin, percaya, mengimani bahwa dialah Allah Tuhanku. Wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan, dengan Tuhan. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Jadi ikan teman masuk melihat keindahan kebun ikan itu, sandarkan semuanya kepada Allah. Nah, sandarkan semuanya kepada Allah. Ini dari Allah. Nah, ini menurut waktu as-salaf, menurut orang-orang salih terdahulu, bagus untuk dibaca ketika kita melihat sesuatu dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisi toko, panggil laris, maka ucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Bisi mobil, Masya Allah, la quwwata illa billah. Bisi kendaraan terbaik pada orang masih Honda Beat aja di palar-palar seorang emplek. Masya Allah, la quwwata illa billah.
Jadi kalau dia umroh atau berkunjung ke negara, salah satu negara, biasa melihat toko ini di depannya terus gitu. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ingatin bahwa ini adalah punya Allah, ini adalah rezeki Allah, ini kau berusaha ini rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian memang punya menambah kabur sawit, bukan penabukan lah, penabuk apa segala begitu banyak nikmat Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Baca ini, baik untuk dibaca. Sebagaimana saran dari kawannya ini, walau la idza khalta jannat aqula masya Allah la quwwata illa billah in tarani an aqalla minka malan wa walada. Mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, masya Allah la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. In tarani an aqalla minka malan wa walada, sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit dari dikit harta ya darimu dalam dan lebih sedikit keturunan, yang ada di otak kamu tuh kamu terbaik terus baik, taharat pada orang, nah gitu. Ditegur, diingatkan. Ini ada hadis ya, tapi hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan min ahli wa malin aw waladin fa yaqulu ma syaa Allah la quwwata illa billah ya fihi afah dun al-maut." Tidak suatu nikmat pun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dalam harta atau anak, kemudian dia mengatakan masya Allah la quwwata illa billah, melainkan dengan maka tidak suatu pun malapetaka yang akan menimpanya selain kematian. Allahu a'lam. Hadisnya tidak masyhur, tapi Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengutipnya. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alayha husbanan min as-sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka sahabat yang beriman ini tadi, dia berharap kepada Allah, asa rabbi ayyutiyani khairan, mudah-mudahan Rabbku memberikan kepadaku yang lebih baik, min jannati, lebih baik daripada kebunmu ini, wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Kami kufur mudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebun kami ya, dengan Allah mengirimkan bencananya dari langit. Di dalam terjemahnya ditafsirkan langsung dengan petir, hingga kebun ini menjadi tanah yang lebur, licin ya. Atau yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba, atau Allah jadikan airnya surut kering, kada mengeluar lagi, masuk ke dalam tanah kada mengeluar lagi, dan kamu tidak pernah dapat akan melihatnya atau menemukannya lagi. Wa uhita bi thamarihi فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Lalu harta kekayaannya itu dibinasakan oleh Allah. Dia membolak-balikkan kedua tangannya tanda menyesal. Nah, orang mencapai-capai lagi habis deh. Maka modal tertanam berapa sudah? Kira-kira bahari itu ada berpikir kalau orang asuransikannya lah, berapa sudah modal terkeluar? Pohon anggur itu kan disangga ya, jadi serta penyangganya itu hancur, roboh.
Lalu yang ada hanya penyesalan. Wa yaqul ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Jika aku bahari tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan. Nah, yuqallibu kaffaihi, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan orang kafir itu menepuk-nepukkan kedua tangannya. Macam-macam orang ya. Saking bingungnya, paniknya, kecewanya. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasir. Tidak ada yang bisa menolong selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya karena tahu Allah menakdirkan hancur, sudah selesai. Tidak ada yang menolong. Terakhir, cepat banarnya karena mau kita baca-baca. Hunalikal walayatu lillahil haq wa khairun thawaban wa khairun 'uqban. Pertolongan itu hanya dari Allah. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Jadi akibatul zulmi, akibat atau akhir kesudahan dari kezaliman itu sudah Allah contohkan di dalam Al-Quran. Wal aqibatu littaqwa, kesudahan yang baik itu bagi orang-orang bertakwa Allah contohkan juga sudah di dalam Al-Quran. Baik. Terakhir, mohon maaf, kekayaan itu tidak menunjukkan kemuliaan seseorang di sisi Allah. Tetapi bagi orang yang dikayakan oleh Allah dan menggunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu kata Rasul, ni'mal malus salih fi yadi rajul salih. Sebaik-baik harta yang baik, bukan harta yang haram, itu yang berada di tangan orang baik, orang saleh. Jadi jangan takutan dia sugih, kalau mau ini takutan sugih, tapi berdoa memohon kepada Allah menjadi orang saleh yang mampu mengelola harta sesuai dengan apa yang menjadi keridhaan Allah Jalla wa'ala. Itu saja mungkin ya. Banyak hal yang dipersingkat, tapi mudah-mudahan pelajarannya, ibrahnya dapat kita ambil semua, insyaallah. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layl wa ana an-nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. واجعل القرآن حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. نعفو منكم. السلام عليكم.